Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lismatul Alia dari kelas 3 PAIA dengan nomor induk mahasiswa 2241104020037. Nah, video ini dibuat untuk menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Nah, soal yang pertama, menurut saya pertimbangan utama jika saya akan mengembangkan sumber belajar PAI dengan berbasis multimedia yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa, yaitu dengan sebuah perencanaan media yang dia dasarkan atas kebutuhan. Salah satu indikator adanya kebutuhan itu yaitu adanya kemampuan, keterampilan, dan sikap siswa yang kita inginkan supaya dapat dikuasai oleh siswa. Yang diharapkan setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik dari masing-masing siswa tersebut, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Nah, cara yang menemukan bisa dengan ujian atau dengan yang lainnya. Pada persoalan ini, ketika melakukan identifikasi siswa, harus memiliki subjek yang jelas, baik ditujukan untuk siswa SD, siswa SMP, SMA, atau mahasiswa di perguruan tinggi. Sehingga dengan mengetahui jenjang pendidikan siswa tersebut akan memudahkan untuk meneruskan tahap selanjutnya dengan latar belakang peserta didik yang berbeda-beda. Nah, kemudian perumusan tujuan media pembelajaran yang harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat membantu dan memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan kata lain, tujuan pembelajaran ini perlu berorientasi kepada siswa, yang artinya tujuan tersebut harus benar-benar menunjukkan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau dicapai setelah proses pembelajaran. Yang dilakukan dengan tujuan pembelajaran hendaknya dapat memiliki 4 unsur penting. Nah, untuk unsur yang pertama yaitu ada audiens yang merupakan sasaran atau audiens yang dijadikan sebagai sasaran pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu behavior, yang artinya bahwa menyatakan perilaku spesifik yang diharapkan atau yang dapat dilakukan setelah pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga condition, atau sebuah spesifikasi kondisi yang memungkinkan target untuk menunjukkan kemampuan atau keterampilannya. Kemudian unsur yang keempat yaitu degree, merupakan batasan tingkatan minimal yang diharapkan dapat tercapai nantinya. Kemudian selanjutnya yaitu memilih, merubah, dan merancang media pembelajaran. Untuk membuat media yang tepat bagi kegiatan pembelajaran biasanya dapat meliputi salah satu dari 3 kemungkinan, yaitu dengan memilih media pembelajaran yang sudah tersedia, kemudian merubah media yang sudah ada, kemudian yang ketiga merancang atau pembuatan media yang baru. Kemudian adanya perumusan materi yang berkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan kepada peserta didik. Sebuah program media di dalamnya harus berisi materi yang harus dikuasai oleh masing-masing siswa. Kemudian persiapan dalam pembuatan materi ini muncul dari adanya keterampilan. Oleh karena itu, materi yang disiapkan itu harus memenuhi tujuan yang diharapkan dalam proses pendidikan dan pembelajaran dengan mengurutkan materi yang dari tingkat sederhana sampai materi yang lebih kompleks. Kemudian adanya pelibatan siswa. Dalam situasi belajar, yang paling efektif merupakan situasi belajar yang memberikan kesempatan siswa dengan merespon dan terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, oleh karena itu, siswa harus dilibatkan semaksimal mungkin dalam pemanfaatan penggunaan media pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu adanya evaluasi, atau sebuah tujuan dari evaluasi media pembelajaran itu untuk memilih media pembelajaran yang akan dipergunakan di kelas, untuk melihat prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media pembelajaran tersebut telah tercapai, dengan menilai kemampuan guru untuk menggunakan media, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi, dan adanya untuk memperbaiki media pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk jawaban itu saya dapat dari Jurnal Desain Media Pembelajaran sebagai media pengembangan sumber belajar pendidikan agama Islam yang ditulis oleh Ahmad Nasai dan Nyai Rukmanasari.
Kemudian pertanyaan yang kedua, jika saya sebagai guru PAI, saya akan mengembangkan sumber belajar PAI sebagai berikut. Untuk mata pelajaran fikih, saya ngambil tema bab wudu. Nah, selain menggunakan metode ceramah, media yang saya pakai yaitu menggunakan aplikasi PowerPoint yang berkaitan dengan wudu dan memunculkan video tata cara wudu yang benar dengan penilaian menggunakan word wall dengan fitur open books yang nantinya akan saya buat dua sesi terdiri dari beberapa soal. Nah, untuk sesi yang pertama, peserta didik di dalam kelas, kemudian sesi yang kedua nantinya akan di luar kelas. Kemudian mata pelajaran yang kedua yaitu SKI dengan tema pengembangan Islam dalam Masyaur Rafa'ur Rasyidin. Dengan menggunakan metode ceramah, saya juga menggunakan media Canva yang menggunakan fitur video animasi yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, untuk penilaiannya itu menggunakan mind mapping tentang Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang kemudian akan dikirim melalui Google Classroom. Kemudian mata pelajaran yang ketiga yaitu ada Akidah Akhlak dengan tema Ayo Menghindari Akhlak Tercela. Dengan saya menggunakan media ceramah yang akan ditambahkan dengan menceritakan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian penilaiannya menggunakan quizzes yang dibuat oleh guru, di mana peserta didik dikumpulkan di dalam kelas, lalu saya akan memilih yang kuis langsung itu dan setiap soal saya beri waktu 1 menit, serta yang selesai dulu maka akan mendapatkan poin plus jika dari keseluruhan nilai ada yang di bawah KKM. Kemudian soal yang ketiga, pengertian AI menurut Luger and Stubblefield merupakan sebuah kecerdasan buatan dengan mengalami perkembangan yang masif dari tahun ke tahun, yang kehadirannya dengan melalui fitur, fungsi, dan tampilan yang baru, yang semakin berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam proses pendidikan itu sendiri. Selain itu, kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan oleh manusia. Bahkan, lebih baik dari itu, AI juga merupakan sebuah teknologi yang dapat digunakan manusia sebagai asisten bergerak yang layaknya seperti robot. Namun dengan adanya keberadaan AI tersebut berupa tampilan virtual dalam suatu sistem komputer. Nah, AI juga diibaratkan sebagai otak suatu robot yang beberapa pakar kesulitan mendefinisikan AI karena kaitannya tersebut dengan beberapa ilmu interdisipliner seperti antropologi, biologi, sains komputer, linguistik, filsafat, psikologi, dan neuroscience. Nah, adapun untuk karakteristik dari AI ini digolongkan sebagai sebuah sistem elektronik dan agen elektronik yang mana jika melihat kepada karakteristik AI ini dengan sistem elektronik pada pengaturan. Selain itu juga memiliki banyak kecocokan dan kesesuaian yang dimana salah satu cara kerja AI dapat mengumpulkan suatu data, kemudian mengolahnya data, sampai pada menganalisis data tersebut yang nantinya akan dapat mengirimkan suatu informasi melalui elektronik. Nah, hal tersebut diterangkan dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang ITE. Nah, untuk ini saya mengambil dari Jurnal Komunikasi Hukum oleh Muhammad Tan, Abdul Rahman Haris, dan Tentimin. Nah, menurut pendapat saya jika AI digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan juga pembelajaran, maka dapat meningkatkan personalisasi, memberikan umpan balik siswa, dan mendukung adanya pengalaman belajar yang lebih interaktif sehingga siswa tidak mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian dengan adanya AI yang memunculkan beberapa aplikasi sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran dan evaluasi yang menarik perhatian siswa dalam mengikutinya. Contohnya dengan adanya aplikasi yang mengeluarkan fitur video animasi yang sehingga siswa memiliki antusias tinggi untuk mengikuti pembelajaran, dan aplikasi game atau kuis yang bervariatif sehingga siswa semangat dalam mengikuti penilaian tersebut. Nah, mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.